can't forget the day we met. Your eyes so blue, me pressing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me smile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah pandemi COVID-19, pemerintah menyarankan untuk stay home, untuk kita berkegiatan di rumah, tidak untuk keluar rumah, termasuk untuk belajar di rumah. Nah, dengan stay home tersebut kita dapat memutus mata rantai untuk penyebaran virus tersebut. Nah, selanjutnya kalian apa kabar? Baik. Alhamdulillah kalian baik. Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan ke dalam keadaan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya saya akan mengabsen kalian terlebih dahulu sebelum memulai materi pembahasan selanjutnya. Yang Salsabila Hadir. Fatihah Saimona Hadir. Ajeng Putri Utomo Hadir. Rahmawati Hadir. Mardian Syah Hadir. Safira Duanti Hadir. Rida Permatasari Hadir. Afriani Hadir. Ernawati Hadir. Pradita Hadir. Dina Fajrianti. Hadir. Hadir semuanya? Hadir. Oke, kita akan masuk pembahasan materi selanjutnya yang bab selanjutnya adalah perhitungan biaya produksi dan perhitungan keuntungan. Nah, dibagi dari 4 sub. Yang pertama adalah pengertian produksi, yang kedua ada jenis biaya produksi, dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah biaya tetap, biaya variabel, biaya total, biaya rata-rata, biaya marginal. Selanjutnya ada penerimaan, dan yang terakhir adalah maksimum. Oke. Selanjutnya saya akan membahas yang pertama adalah pengertian produksi. Apa itu pengertian produksi? Semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk suatu proses produksi yang dilakukan dengan satuan uang menurut harga pasar yang berlaku, baik yang terjadi maupun yang tidak terjadi. Nah, misalnya kita akan mendirikan usaha mebel. Nah, usaha mebel tersebut kan kita perlu biaya yang sangat banyak kan untuk mendirikan usaha tersebut. Kayak misalnya kita harus menyewa gedung, terus kita harus membeli papan, membeli besi, membeli paku untuk membuat kursi dan meja. Usaha mebel tersebut kan kayak mebel itu kayak pabrik-pabrik membuat kursi dan meja. Nah, sebelum kita mendirikan usaha, kita lihat dulu nih bagaimana pasar yang akan kita pasarkan, bagaimana barang yang akan kita pasarkan, bagaimana barang yang akan kita jual atau penjual, apakah penjual berminat untuk membeli, apakah penjual tidak berminat. Kan kita lihat dulu nih pasarnya kayak gimana. Gak mungkin dong kita usaha mebel terus kita jual ke usaha makanan, dan nyambung dong kayak gitu, gak akan terjual. Nah dari perusahaan tersebut kita otomatis kita menginginkan keuntungan, dan dengan kita melakukan penjualan di pasaran kita otomatis kita ingin mendapat keuntungan yang besar dong untuk kita memproduksi barang selanjutnya yang akan dipesan oleh produsen. Nah, kita harus gimana tadi? Nah, kita memenuhi untuk minat pembeli. Oke. Dari pengertian produksi. Nah, selanjutnya ada jenis biaya produksi. Jenis biaya produksi itu adalah selanjutnya kita akan membahas jenis biaya produksi. Nah, di sini tadi sudah saya jelaskan dibagi menjadi 5. Yang pertama akan saya bahas tentang biaya tetap. Nah, di sini biaya tetap adalah biaya produksi yang jumlahnya beda-beda tergantung bukan itu nih. Nah, walaupun perusahaan belum jalan atau masih dalam perancangan, otomatis kita tetap ada direksi dong. Karena kita kan membangun usaha mebel nih, kita harus ada direksi, kita harus ada karyawan, kita harus
tetap membayar walaupun tidak ada pemasukan, walaupun kita baru merancang nih, otomatis kita kan sudah mempekerjakan karyawan, otomatis kita sudah menggaji sebulan walaupun belum ada yang membeli. Kita juga harus membayar gaji direksi, kita juga harus membayar gaji gedung, kita juga harus membeli peralatan-peralatan yang akan kita jual. Nah, itu yang termasuk biaya tetap. Nah, selanjutnya kita akan membahas biaya variabel. Biaya variabel itu juga mencakup biaya tetap. Nah, tadi kita sudah membahas perusahaan mebel yang akan kita dirikan. Nah, perusahaan biaya variabel itu adalah biaya produksi yang jumlahnya berubah-berubah tergantung banyak atau sedikitnya jumlah yang akan kita produksi. Misalkan nih, kita ada pembeli memesan 10 bangku, 10 kursi, dan 10 meja. Otomatis kita akan membeli kayu. Nah, kita membeli kayu di tempat berbeda lagi dong untuk kita produksi selanjutnya atau yang kita bentuk sebagai bangku dan meja tersebut. Nah, misalkan kita beli 10 kayu. 10 kayu misalkan kita beli di tempat selanjutnya itu 10.000. Nah, otomatis kita akan membutuhkan kayu banyak dong, lebih dari 20. Nah, kita bisa dong nego ke penjual kayu tersebut untuk agak dikurangkan harga kayunya agar kita bisa memproduksi agak lebih miring lagi gitu untuk dijualkan ke pembeli, agar pembeli itu tidak kecewa dengan harga atau dengan penjualan yang akan kita jual, dengan kayu yang berkualitas, dengan kayu yang cukup bagus untuk bertahun-tahun gitu. Itu yang dimaksud dengan biaya variabel. Nah, variabel juga disebut dengan biaya variabel itu juga bisa kayak kita jual pupuk, jual pestisida, kita jual kayak beras. Itu kan beras bertahan warung. Nah, kita jual nih ke pasar, kita produksi, otomatis kita dapat keuntungan yang lebih besar dari produksi yang kita jual ke pasaran gitu. Itu yang dimaksud biaya variabel. Nah, selanjutnya adalah biaya total. Biaya total itu biaya total itu berupa dari biaya tetap sama biaya variabel. Apa yang dimaksud dengan biaya total itu bisa disebut dengan biaya yang merupakan penjumlahan dari biaya variabel dan biaya tetap atau biaya keseluruhan dalam melakukan proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Itulah yang disebut dari biaya total, termasuk dari biaya tetap dan biaya variabel. Oke, rata-rata. Nah, biaya rata-rata itu bisa dimaksud adakah biaya per unit. Biaya rata-rata ini juga dapat digunakan sebagai bahan kaji apakah perusahaan tersebut telah bekerja secara efisien atau tidak efisien. Nah, selanjutnya adalah biaya margin. Biaya margin itu juga mencakup dari biaya rata-rata. Bisa dihitung dari biaya rata-rata. Nah, biaya margin adalah konsep biaya terpenting dalam ilmu ekonomi. Biaya margin menunjukkan tambahan biaya yang diperlukan untuk memproduksi satu unit tambahan outputnya. Contohnya, misalkan kita memproduksi, misalkan gini, kita memproduksi media 100 unit. Nah, dari 100 unit itu kita hargakan 100 juta. Nah, kalau misalkan dari permintaan naik dari 100 jadi 101, otomatis kita akan menambahkan biaya tersebut jadi 101 juta. Nah, itu yang bisa disebut dari biaya marginal. Itu yang disebut biaya marginal. Setelah kita membahas jenis biaya produksinya juga menjadi 5 tersebut, kita akan membahas selanjutnya penerimaan. Nah, penerimaan itu adalah sebagian jumlah uang yang diterima oleh masyarakat dari berbagai sumber. Salah satunya berdasarkan kepemilikan terhadap faktor produksi. Nah, faktor produksi itu dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama itu adalah kepemilikan faktor alam. Kepemilikan faktor alam contohnya kayak seperti petani atau pemilik kebun dengan balas jasa berupa sewa. Yang kedua adalah pemilik faktor produksi tenaga kerja
seperti tenaga ahli, tenaga buruh, tenaga terakhir, dengan balas jasa berupa upah gaji. Mereka digaji dari pekerjaan mereka tersebut. Yang ketiga adalah pemilik faktor produksi modal, seperti pemilik modal besar, ada pemilik modal kecil dengan balas jasa berupa bunga modal. Kayak misalkan nih, kita mau produksi barang, otomatis kita kan perlu modal yang besar, perlu modal yang kecil sesuai dari kita membuat usaha dan pendiri usaha tersebut. Nah, yang keempat, pemilik faktor produksi kewirausahaan besar atau kecil dengan balas jasa besar berupa laba. Kayak misalkan kita jual nih produksi ke pasar, otomatis kita dapat keuntungan atau laba tersebut. Oke, itulah yang dimaksud dari penerimaan. Kita membahas laba maksimum. Apakah penjelasan yang tadi sudah jelas saya jelaskan? Kalian sudah mengerti? Sudah. Oke, kita lanjut lagi ya. Pembahasan selanjutnya adalah laba maksimum. Laba maksimum itu adalah bisa disebut pada tingkatan produksi. Berapapun setiap perusahaan pasti menginginkan jumlah penerimaan yang umum bisa dimaksud dengan pada tingkatan produksi. Berapapun setiap perusahaan pasti menginginkan jumlah perusahaan yang melebihi jumlah biaya untuk memproduksi output tersebut. Dari hasil analisis antara itu bisa disebut pada tingkat produksi berapapun setiap perusahaan pasti menginginkan jumlah peningkatan dan penerimaan yang melebihi jumlah biaya untuk memproduksi output tersebut. Dari hasil analisis antara jumlah biaya dan penerimaan perusahaan dapat menentukan berapa jumlah produksi. Jumlah keuntungan bagi perusahaan. Nah, profit atau laba bisa disebut juga kelebihan penerimaan dari biaya. Nah, jadi misalkan seorang pengusaha harus dapat menganalisis produksi mana yang mampu memberikan laba maksimal bagi perusahaan. Kayak misalkan sekarang pasar kan lagi masalah COVID nih, COVID-19. Otomatis kan pasar sedang sepi, terus dengan penurunan tingkat pasar itu kan menuruni tingkat laba kita, keuntungan laba kita menurun dong otomatis. Jadi kita sesuaikan pasar dulu, meningkat atau tidaknya laba kita dalam berusaha, dalam mendirikan usaha. Itu yang dimaksud laba maksimum. Dari penjelasan saya semuanya, apakah kalian jelas? Jelas. Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini. Oke, kalian harus tetap mematuhi peraturan pemerintah yang tidak untuk stay di rumah agar tidak ada penyebaran virus-virus selanjutnya. Tetap kalian harus stay di rumah, dan kalau perlu kalian harus mematuhi peraturan pemerintah untuk tetap stay at home. Kalian harus tetap belajar di rumah, kalian tidak boleh keluar rumah. Kalau mendesak saja kalian boleh keluar, itu juga menggunakan masker, dan kalian untuk balik ke rumah untuk cuci tangan kalian sebelum masuk ke rumah. Sekian pembelajaran hari ini, semoga pembelajaran hari ini menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus kan itu teman-teman ya?